Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Krisna Tiopinta Tempu Bolon. Kali ini saya akan membahas pemecahan masalah dan soal tidak rutin. Pengertian pemecahan masalah. Polya 1985 mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat. Pengertian soal non-rutin. Soal non-rutin adalah soal yang penyelesaiannya memerlukan pemikiran yang lebih luas dan tidak biasa dikarenakan prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Menurut Polya, ada 4 strategi dalam pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat atau yang terakhir, melihat kembali. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal non-rutin. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Gunakanlah angka 1 sampai 8 untuk mengisi lingkaran kecil di bawah ini sehingga setiap baris berjumlah 10. Jadi yang pertama itu setiap baris harus berjumlah 10. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu angka 2-nya. Selanjutnya kita tulis di bawah angka 2 itu angka 3. Dan di bawah angka 3 itu kita tulis angka 5. Selanjutnya di samping sebelah kiri angka 5 kita tulis angka 4. Selanjutnya di samping sebelah kiri angka 4 kita tulis angka 1. Dan di atas angka 1 kita tulis angka 7. Sekarang kita jumlahkan di setiap barisnya. Apakah benar di setiap baris itu berjumlah 10? 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan ditambah 5 lagi hasilnya 10. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Dan ditambah 1 hasilnya 10. 1 ditambah 7 hasilnya 8. Dan ditambah 2 hasilnya 10. Berarti angka yang sudah kita tulis di setiap baris lingkaran tersebut adalah benar. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Gunakan tanda operasi hitung biasa pada rangkaian angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga hasilnya adalah 100. Cara untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan jumlahkan dari angka 1 sampai 9 dengan menjumlahkan dari angka 99. Kita mulai dari angka yang pertama. 1 ditambah 99 hasilnya 100. 2 ditambah 98 hasilnya 100. 3 ditambah 97 hasilnya 100. 4 ditambah 96 hasilnya 100. 5 ditambah 95 hasilnya 100. 6 ditambah 94 hasilnya 100. 7 ditambah 93 hasilnya 100. 8 ditambah 92 hasilnya 100. 9 ditambah 91 hasilnya 100. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Pada pesta ulang tahun Vibo ada banyak orang yang hadir. Vibo menghitung bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Jumlah laki-laki yang hadir 16 orang lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Ada berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan yang hadir dalam pesta ulang tahun Vibo? Sekarang kita akan menjawab soal tersebut. Di sini diketahui jenis kelamin laki-laki banding perempuan. Perbandingannya sama dengan 3:5. Selisih 16. Selisih perbandingan sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk mencari jumlah laki-laki, caranya itu kita menggunakan rumus. Kita masukkan rumusnya. Jumlah laki-laki sama dengan perbandingan laki-laki per selisih perbandingan dan dikali selisih jumlah. Berarti perbandingan laki-laki tadi ada 3 per selisih perbandingan tadi ada 2. Kemudian dikalikan
selisih jumlah yaitu 16. Jadi 3/2 dikali 16 sama dengan 24. Selanjutnya untuk mencari jumlah perempuan juga dengan menggunakan rumus. Rumusnya jumlah perempuan sama dengan perbandingan perempuan per selisih perbandingan dikali selisih jumlah. Perbandingan perempuan tadi ada 5, per selisih perbandingan tadi ada 2. Kemudian dikali selisih jumlah yaitu 16. Jadi 5/2 dikali 16 sama dengan 40. Jadi jumlah laki-laki sebanyak 24 dan perempuan 40. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Pak Adi memiliki rumah berbentuk persegi dengan panjang halamannya 84 meter dan lebarnya 68 meter. Di depan rumahnya akan dipasang pagar dengan biaya 100.000 per meter. Berapakah biaya diperlukan untuk pemasangan pagar Pak Adi tersebut? Jawab. Kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Keliling sama dengan 2 dikali 84 panjangnya dan ditambah lebarnya 68 meter. Keliling sama dengan 2 dalam kurung 152 meter. Keliling sama dengan 304 meter. Biaya pagar sama dengan keliling dikali biaya per meter. Hasil kelilingnya tadi 304 dan dikali biaya per meternya 100.000. Jadi hasil dari 304 dikali 100.000 sama dengan 30.400. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Ibu membeli keranjang berbentuk persegi panjang dengan memiliki panjang 50 cm dan lebar 28 cm. Berapakah luas keranjang yang dimiliki ibu tersebut? Jawab. Kita masukkan rumusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya tadi 50 dikali lebarnya 28. Jadi 50 dikali 28 hasilnya itu 1400 cm.